Pemirsa, baru saja kita saksikan tayangan JCI Impact. Memang kehadiran organisasi kepemudaan kita harapkan dapat memberikan manfaat yang positif ya. Tentunya bagi generasi muda itu sendiri dan lingkungan sekitar, bangsa dan negara, juga cakupan yang lebih luas bagi dunia tentunya ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan nih, Mas Alex. Di JCI kan juga ada yang selaras, bersinergi dengan United Nations ya, untuk program-program MDGs. Itu bisa diceritakan nggak proyek atau kegiatan-kegiatan mungkin dari JCI Batavia yang juga selaras dengan MDGs? Ya, memang di PBB itu sudah menetapkan adanya program MDG ya, kepanjangan dari Millennium Development Goals. Jadi bahwa diharapkan negara-negara itu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat gitu ya, seperti pendidikan dasar, terus juga perumahan yang layak, air minum, air bersih, air bersih, terus juga ya hidup yang higienis gitu ya. Nah ini JCI Batavia kita juga berupaya untuk ke sana begitu, bahwa membangun masyarakat yang lebih baik kan sesuai dengan misinya JCI. Betul. Be better ya. Jadi better dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, lebih baik dalam hal kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah, tapi saya potong sedikit. Better bagi diri dulu atau lingkungan sekitar dulu? Harus selaras saya pikir. Okay. Ya, jadi bersama-sama. Jadi tidak perlu ada yang ya otomatis ya, ketika individu lebih baik, maka lingkungan juga akan lebih baik begitu. Jadi diawali dari diri sendiri dulu sinergi. Jadi jangan dipertentangan gitu, karena jadi nggak ada peribahasa lilin juga dong ya? Apa tuh? Bersinar sementara dianya sendiri terbakar. Oh iya. Nggak ada juga ya peribahasa gitu. Jadi apa dong? Obor. Silakan diteruskan. Iya, kita mencoba memberikan training gitu ya. Jadi istilahnya training informal kepada anggota ya. Jadi bukannya semacam pendidikan formal yang ada, tetapi lebih ke skill ya. Skill, keterampilan gitu kan. Nah, dan di GCI itu kan kita punya modul ya. Lebih kalau teman-teman bisa mampir ke website GCI, gci.cc, teman-teman bisa melihat begitu banyak modul pelatihan yang dibuat oleh teman-teman GCI di seluruh dunia. Dan itu di-share ke situ, tapi sebelum bisa di-share itu mereka harus diverifikasi dulu bahwa modul yang dibuat dan di-sharing yang ingin di-sharingkan ini memang baik begitu ya. Nah, jadi setiap anggota di GCI itu bisa sharing knowledge. Dan knowledge itu diharapkan juga bisa diterima oleh rekan-rekan GCI di seluruh dunia. Sehingga ya otomatis secara pribadi mendapatkan knowledge dan skill gitu. Jadi sinergi. Betul. Itu benar-benar ungkapan yang sangat luar biasa ya. Tapi udah pernah ngerasain belum sih trainer internasional datang ke Indonesia? Oh ya, udah ya. Jadi merasakan. Nah, betul sekali bahwa kita lihat sendiri tadi kan dari cuplikan-cuplikan di TV kan, bahwa kita banyak sekali memiliki senior dan alumni dari seluruh dunia. Dan itu privilege dari GCI, itu kita bisa mengundang speaker ataupun pembicara-pembicara dari luar negeri yang tentunya alumni GCI, sehingga tentunya lebih mudah untuk mengakses dan itu. Dan Andanya juga akan bisa menjadi trainer pada suatu saat nanti ya. Iya, betul. Vicky, berminat nggak jadi trainer internasional? Tentu saja berminat. Jangan aja dari tadi. Saya berniat dari atas. Tapi kita lagi membicarakan mengenai outstanding young person, ya kan? Nah, Vicky ini lebih mengutamakan saya mau menjalankan training dulu nih, memberikan training, atau saya mau menjadi trainer dulu, baru nanti saya baru mengadakan training. Yang mana dulu nih yang Vicky pilih? Saya lebih prefer yang kedua tadi, Mas. Saya lebih banyak belajar dulu, karena bagi saya apa yang saya sampaikan terus mereka menyerap ternyata salah, ya berarti saya sudah salah, Mas. Jadi manusia pembelajar nih. Jadi become a trainer first gitu ya, baru mengadakan training. Gitu. Kalau Mas Alex beda pasti ya? Ya mungkin mirip-mirip juga lah. sedikit. Kalau Mas Alex
menjadi trainer sekaligus mengadakan training. Training, Oh, iya. karena kan maunya sinergi terus ya. Super sekali. Tapi boleh nggak cerita tadi di divisi mahasiswa anti narkoba, Iya. kemudian itu masuk ke dalam area community dari JCI Indonesia, Iya. gitu. Apa yang sudah direncanakan untuk menggabungkan kedua kekuatan ini agar juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi generasi muda tentunya? Ya, tentu saja banyak kegiatan yang sebenarnya ingin kita coba sinergikan dengan GCI dari Deman itu sendiri, Mas. Ya. Cuma karena GCI itu kan cakupannya sangat luas. Jadi kalau misalnya kami dari Deman ini sendiri melakukan project-project itu karena ingin menggandeng GCI itu pasti kami akan melakukan project yang skalanya minimal nasional. Itu sendiri yang akan kami coba lakukan. Baik contohnya kami mungkin mengadakan semacam sejenis simposium nasional. Oke. Ya, untuk menyatukan pendapat berbagai macam mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Sudah dirancang saat ini? Sudah, Mas. Wah, Jadi tinggal nanti kita coba ajukan hebat. kerjasama dengan GCI dan Iya. tentu saja BNN RI lah, Mas ya. Tapi persiapannya sudah sejauh mana nih? Kita baru Konsepnya udah mateng belum? Iya. Jangan-jangan nanti setelah ditawarkan konsepnya Malah yang ngelihat ya cuman begini ini aja. Jadi betul sekali, Mas Bugi. Kami sendiri dari Deman itu sudah membentuk panitia khusus untuk mengerjakan kegiatan simposium tersebut. Iya. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan sebelumnya, Ya. dan tentu saja kami sudah berkoordinasi dengan BNN, sudah berapa kali mengadakan rapat gitu, Mas. Oke, baik. Nanti perbincangan kita akan lanjutkan kembali ya. Dan kami juga masih akan mengingatkan Anda nanti di 10 menit terakhir kita akan diberikan training yang luar biasa oleh motivator dan trainer yang sangat handal dari JCI Indonesia ya. Beliau adalah Mas Bagus Prasetyo. Dan juga kita ada narasumber satu lagi nih. Mudah-mudahan cepat sampai di studio karena masih terjebak macet di jalan. Jangan kemana-mana ya. Kita saksikan dulu commercial break berikut ini. Dia kesini shuffling dulu. Jalan Kiai Haji Syahdan nomor 6 ya.
Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini. Kita sibuk juga ya berbincang-bincang mengenai teman kita yang masih terjebak di jalanan ya. Tetapi untuk menjadi outstanding young person, kita selalu harus berpikiran positif. Betul. Harus sampai nanti sebelum akhir acara ya. Tetap optimis. Tetap optimis ya. Sepakat. Vicky, tadi kita masih terpotong Vicky. Ya. Cerita-cerita dong mengenai kegiatan Planning ya. di kampus, kemudian karena Vicky masih pelajar kan, bukan Betul. penasong kan? Bukan, kebetulan jadi mahasiswa, bukan mahasiswi saya. Oh, belum mahasiswi. Belum mahasiswi. Ya, apa namanya kegiatan di kampus yang juga nantinya akan diselaraskan dengan JCI selain yang tadi sudah diceritakan. Oh iya, jadi saya sebenarnya merasa bangga sendiri yang seperti Mas Alek bilang tadi. Jadi kita di JCI itu di training, diberikan trainer terbaik nasional maupun internasional yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, Mas. Nah, itu yang ingin kami lakukan di Deman itu sendiri. Jadi di Deman itu sendiri kami ingin mengadakan training lebih ke individual supaya mereka menjadi mahasiswa atau pemuda-pemuda sesuai dengan tema kita pada hari ini loh, Mas. Outstanding young person. Betul sekali. Agar mereka menjadi pemuda-pemuda yang tidak hanya bisa lempar batu sembunyi tangan, cuma ngomong di belakang. Mungkin lebih dengan ada GCI ini memberikan Kenapa peribahasanya harus lempar batu sembunyi tangan? Karena itu indah. Oke, jadi tapi kalau menurut Vicky sendiri outstanding young person itu apa sih definisinya? Ya, gimana Mas ya? Berarti dia tuh seorang pemuda yang sudah memberikan arti. Oke. Artinya di sini ya luas sekali sebenarnya Mas ya. Nggak cuma ibarat kata bukan dia yang bilang dia punya arti, tapi kenapa dia menjadi outstanding young person itu orang lain yang menilai dia seperti itu. Oke, waduh, ternyata kita nggak menyesal ya mengajak adik ini di sini ya. Bung. Bung Vicky, maunya Bung Vicky bukan adik Vicky ya. Adik aja Kalau nih, Mas Alex, menurut Mas Alex, apakah Mas Alex itu sudah menjadi outstanding young person? Iya, pada prinsipnya untuk menjadi outstanding person saya pikir dari kecil itu sudah bisa dimulai. Maksudnya tuh seseorang itu dari kecil sudah bisa memulai melakukan pencapaian prestasi yang kecil-kecil. Misalkan kalau dari kecil tuh miara anjing dari kecil, sampai dia beranak-anak pinak begitu, miara ayam, miara ikan gitu kan. Juga bercocok tanam, dia miara bunga begitu kan. Jadi dari prestasi kecil-kecil itulah seseorang itu bisa tumbuh begitu ya. Jadi dan Mas Alex sudah jadi besar sekarang. Itu kita nggak meragukan lagi, ya udah kelihatan. Terlihat sekali abang saya yang ini. Tapi sudah merasa memberikan manfaat yang banyak nggak sih untuk lingkungan? Kalau saya sih jujur masih belum ya. Maksudnya masih perlu lebih karena ya itu ya kita pahami bahwa masih banyak orang yang kesulitan saat ini dan dunia ini sangat luas saya pikir, dan kita mencoba memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita dahulu begitu, dan kenyataan benar kan bahwa saat ini masih banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi begitu ya. Persoalan pendidikan terutama yang menjadi concern kita bahwa itu basic banget ya pendidikan. Iya, betul. Bagaimana negara bisa maju kalau misalnya makin mahal pendidikan ya kan? Betul. Terus rakyatnya juga tidak secara merata mengenyam pendidikan.